Mitra bisnis, viral video warga Riau yang rebutan daging sitaan bea cukai yang mau dihancurkan atau dibakar di tempat pembuangan akhir atau TPA. Seperti kita ketahui, selama ini barang sitaan bea cukai apapun bentuknya, baik minuman keras, rokok, daging, dan banyak lagi pasti dimusnahkan. Ada pendapat, jika barang sitaan masih bisa digunakan, lebih baik dibagikan ke masyarakat atau dijual untuk menambah kas negara. Hal itu layaknya KPK yang melelang barang bukti hasil rampasan koruptor. Apa komentar Anda mengenai penghancuran barang hasil sitaan itu? Silakan 6339160 atau WhatsApp call 0816924924 dalam Businessman Opinion. Itu soal barang sitaan atau hasil dari barang bukti dari pengadilan atau sitaan KPK, itu balikin lagi saja ke SOP-nya seperti apa. Seperti itu. Jadi baiknya jangan juga dijual, kalau memang perlu dimusnahkan. Biasanya kalau kategori narkoba mungkin itu dimusnahkan, terus minuman keras dimusnahkan. Kalau untuk mobil atau sitaan motor ataupun daging lah contohnya, itu sih mungkin SOP-nya bisa dijual ya, masuk ke kas negara gitu kan. Nah, kita kembalikan lagi karena sebenarnya viral ini sebenarnya jadi malu ya, bangsa Indonesia viral karena rakyatnya ngambil sisa daging atau daging sitaan yang dibuang ke TPA dan tempat pembuangan akhir. Sebenarnya malah jadi malu. Harus kita kembalikan lagi ke SOP seperti apa. Kalau butuh dijual. Tapi tanda tanya juga, kadang yang dibuang itu harusnya sitaannya 100 kilo, tapi yang dibuang mungkin cuma 20 kilo, 80 kilonya kemana. Nah kayak gitu juga seperti inilah, tahulah budaya Indonesia seperti apa. Saya setuju sama usulan yang tadi disampaikan, itu bisa dibagi sepanjang produk itu bisa dikonsumsi, itu bisa dipakai oleh masyarakat. Nah, tapi kalau kayak minuman keras, ya itu dimusnahkan aja. Nah, gitu aja. Kalau daging misalnya tuh, ya daging kalau misalnya udah dibagi aja atau dijual gitu. Nah itu nggak masalah bagi kita kan, malah menambah kas negara. Nah itu aja sih. Indonesia banyak kaya-kaya, kok masih ada mungut sampah, makanan di sampah, itu aja. Jadi itu aja, nggak tahu deh. Orang Indonesia ini pintar-pintar ya, tapi pintarnya cuma ngakali doang. Kalau pintar yang kreatif untuk yang positif kok kayaknya nggak ada ya. Kayaknya sulit banget gitu. Gini ya, sejak dari dulu sebenarnya barang sitaan itu untuk negara. Untuk negara ya dijual. Kalau yang minuman beralkohol, bukankah yang beralkohol itu juga bisa dijual? Kita yang muslim tidak mengkonsumsi, fine. Ada yang non-muslim kan? Nah, kenapa harus import lagi? Itu bisa dijual. Lalu uangnya juga masuk negara. Apa istilahnya lelang? Misalnya mobil, ya dilelang lah. Kalau misalnya rokok, ya dilelang, diberi cukai. Ini misalnya kayak gitu. Kenapa harus diam-diam barang dimusnah? Ngerti nggak kalau dimusnahkan itu kenapa? Karena kalau dimusnahkan seolah-olah sepertinya itu bersih, dibersihkan semua dari dosa-dosa. Padahal yang sebenarnya kalau dimusnahkan 100, yang 200 disimpan, emang tahu. Makasih. Ya, tadi pendapatnya Bu Nilam nih luar biasa. Saya juga sangat sependapat itu. Jadi memang di Indonesia ini yang diserahkan tanggung jawab untuk memusnahkan itu banyak yang tidak jujur. Kemarin aja ada barang bukti yang sangat berbahaya, narkoba ditukar tawas. Jadi itu bahaya sekali. Terus kemudian nanti kalau yang dibakar berapa, yang masih ada berapa. Jadi ini memang tanggung jawabnya kalau nggak bisa ke aparat, ya cari yang jujur. Ya paling gampang memang balai lelang nih. Dilelang aja
Jangan-jangan nanti yang beli yang nyundupin, barangnya sama dia nggak apa-apa, tapi uangnya masuk negara, uangnya bisa untuk kesejahteraan rakyat. Jadi memang apa yang kurang di Indonesia ini ya SDM-nya, moralnya, mentalnya harus diganti. Nah, kalau nemu-nemu yang seperti gini ini kasihan juga masyarakat ya, bagi kalau sampai beritanya ke dunia luar ini. Beritanya ke dunia luar, masyarakat Indonesia yang katanya maju, presidennya hebat, ternyata masyarakatnya mungut dari sampah barang ini. Jadi unik lagi. Oke, semoga dari pihak yang terkait makin maju, bagus, sudah bisa menangkap penyelundupan. Berikutnya, barang penyelundupannya tolong dilelang atau dibagikan ke dinas sosial, karena sekarang Bu Risma ini bersih kelihatannya orangnya, jadi bisa membagikan secara adil. Terima kasih. Yang tadi disampaikan oleh Bapak Ibu sebelumnya itu sudah sangat bagus ya. Kembali bukan masalah barangnya, tapi kembali masalah orangnya. Jadi kalau misalnya orangnya itu bagus, jujur, dan demi kepentingan negara, yaitu mau dimusnahkan 100% atau dilelang, tanpa dikorupsi atau diturun-turunkan harganya atau dibeli oleh pihak yang memang importir awalnya itu. Jadi ada demi ya pemasukan negara maupun untuk mencegah penyelundupan serta atau dibagikan melalui Kemensos untuk kepentingan warga masyarakat yang kurang. Sebetulnya mekanisme dan peraturannya mungkin sudah ada, namun tetap saja di dalam pelaksananya itu yang kontrolnya, fungsi kontrol pengawasannya sampai pelaksanaan sampai dibagikan atau dimusnahkan atau dilelang, dijual untuk pemasukan negara lain-lain, itu kembali kepada pejabat-pejabatnya lagi. Jadi Indonesia itu sebetulnya sumber daya juga banyak, gak kaya. Namun kenapa tidak kaya selain banyak hal lah ya. Terutama ini adalah penegakan hukum sama pelaksanaannya. Jadi ini yang harus sebetulnya pemerintah kita ini diperketat, ditingkatkan pengetahuan, pendidikan dan kreativitasnya. Kreatif untuk korupsi atau apa lah ya, tapi kreatif untuk menciptakan sesuatu. Jadi itu yang harus dibenahi lah. Saya cuma menggunakan cameo dari orang awak, orang Padang. Mereka itu ada 3 yang perlu diingat merantau. Pertama, sembahyang 5 kali sehari, kecuali lupa. Yang kedua, dilarang mencilok, dilarang mencuri, kecuali terpaksa. Yang ketiga, dilarang mencintai atau istri atau pasangan orang lain, kecuali sama-sama talero. Di Indonesia ini banyak munafik. Nah itu kalau misalkan barang haram dihalalin lagi, gimana caranya? Kita sama orang, maaf ya, barang haram sama kan gimana dibilang ya? Itu udah barang haram mau dihalalin lagi, yang makan iya haram juga nggak? Itu kan daripada ustadz gitu. Nah kalau mau yang barang haram dibagiin ke yang halal, yang berdosa siapa? Dosa yang ditimpakan ke siapa? Nah gitu jadi bingung ini. Nah antara yang kaya-kaya itu banyak makan uang haram, iya kan? Nah sekarang kita kembali lagi, apakah mereka menerima itu yang haram dihalalkan? Nah seperti itu. Makanya kita banyak yang miskin, sementara yang kaya itu banyak menghalalkan yang haram. Nah begitu Bapak, yang barang haram dihalalkan, kita akan aja jadi kesejahteraan, biar makanan sama-sama yang haram kita. Terima kasih. Dokumennya udah benar atau belum? Kalau belum benar suruh dia bayar. Kalau memang dia nggak mau bayar, ya itu berhak disita sama itu yang berhak sita barang itu, ya dikasihin aja orang-orang yang susah. Kalau mamanya dagingnya masih bagus, bisa. Kalau udah rusak, mesti dibakar di tempat, jadi nggak yang ngambil itu jadi penyakit jadinya. Itu aja. 7 barang hasil sitaan itu sebelum dibagikan diuji dulu di laboratorium, kemudian dibagikan sama orang yang benar-benar tidak mampu. Contoh daging ya, dibagikan aja sama yang tidak mampu, yang sangat membutuhkan gitu. Itu aja komentar saya.
Kita bingung ya, sekarang PLT ini kewenangannya apa? Dulu setahu saya PLT itu tidak bisa mengambil keputusan, mereka harus melimpahkan dulu. Sekarang PLT semua kebijakannya bisa diambil keputusan dari DKI sampai PLT Riau ini, Bea Cukai itu loh ya, yang kepalanya itu masih diproses di KPK kan, yang berfoya-foya. Jadi kembali lagi, kita ada BPOM, ada ini, ada itu, diperiksa dulu lah. Kondisi kita lagi kayak begini, jangan kita mubazir, dijual atau diapakan. Kalau mau buang, jangan sampai ketahuan rakyatmu. Ini kamu pamerkan, saya membuang di sini. Ya kan, sama aja aibmu itu kok ditunjukkan ke rakyatmu, biar rakyatmu itu mengais-ngais. Jadi kembali lagi, saya bingung ini PLT ini, keputusannya apa? Departemen Dalam Negeri ini, Menteri Kebijakannya gimana ini? Begitu saja, makasih. Makanan ya, jadi kalau makanan itu, apalagi daging itu berapa hari udah nggak bagus gitu loh. Jadi harus dicek dulu. Belum tentu harus dikasih ke orang atau dijual lagi gitu loh. Oke, makasih. Kalau menurut saya ya, namanya barang sitaan dari Bea Cukai itu kan dia menyita pakai undang-undang, ya kan ada peraturannya. Memang harus dimusnahkan, jadi harusnya nggak ada yang berebut. Adil kan, disita oleh negara dan dimusnahkan karena melanggar peraturan kan dari Bea Cukai. Jadi seharusnya tidak ada yang diperebutkan. Kalau KPK kan itu lelang berbeda mungkin undang-undangnya. Cuma sepengetahuan saya, kalau dari Bea Cukai itu barang sitaan itu pasti karena tidak misalkan selundupan atau tidak bea cukai atau apapun. Jadi ada baiknya sih memang bisa dimanfaatin untuk mungkin keperluan masyarakat gitu ya. Tapi yang pasti ada catatan khusus. Kalaulah mungkin ada pendapatan yang harus didapat, ya ada baiknya harus clear. Maksudnya tidak ada nanti dimanfaatin oleh pihak yang tidak diinginkan seperti itu. Sebenarnya mubazir kalau kebuang, kecuali memang kondisi daging itu atau buah atau apapun yang disita itu sudah jelek dan tidak layak makan. Kalau masih layak makan, ya boleh dijual dengan harga subsidi atau tidak menjadi sarang atau peluang korupsi lagi untuk pejabatnya. Terima kasih. Baik mitra bisnis, kami cukupkan sampai di sini untuk Businessman Opinion. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Saya Anto Wijaya.